Dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Musyawarah Nasional Perempuan atau Munas Perempuan tahun 2024 tahap pertama secara daring yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 26 hingga 27 Maret. Menjelaskan setiap sektor pembangunan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Munas Perempuan menjadi momentum yang penting untuk merefleksikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Kemen PPPA terus berkomitmen dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Musyawarah Nasional Perempuan atau Munas Perempuan tahun 2024 tahap pertama secara daring yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 26 hingga 27 Maret. Dan tahap kedua secara laring atau offline pada 19 sampai 20 April 2024 mendatang di Bali. Munas Perempuan tahun 2024 terselenggara atas kolaborasi dari Kementerian PPPA, Bappenas, dan organisasi masyarakat sipil pengampu program inklusi. Di Lombok Utara sendiri, Munas Perempuan 2024 diikuti secara online dan dihadiri berbagai kalangan perempuan yang digelar di Angkringan Balap Medana Tanjung. PLT Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu saat membuka Munas Perempuan 2024 di Jakarta menjelaskan setiap sektor pembangunan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan adanya partisipasi aktif dan bermakna dari akar rumput. Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil atau OMS, Mitra Inklusif bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA, Kementerian PPN atau Bappenas akan menggelar Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan atau Munas Perempuan 2024. Kegiatan yang didukung oleh program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif atau inklusi. Perempuan ini dilaksanakan selama 2 hari sebenarnya untuk mengkritisi lagi dari hasil-hasil musyawarah daerah yang sudah diusulkan ke pusat, ke pusat yang dikompilasi di pusat sebenarnya. Nah ini dari berbagai daerah, kemudian hasil-hasil itu selalu dibandingkan atau disesuaikan dengan 9 agenda dalam dalam musyawarah perempuan nasional ini. Jadi pada tanggal 20 April, jadi sejumlah peserta dari Munas Perempuan ini yang berasal dari daerah akan berkumpul di Bali untuk diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, langsung ke Bappenas, tapi melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peserta sekitar 70 orang. Yang offline ya? Iya. Kan hampir semua daerah ya, hampir semua daerah menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh Lombok Utara. Tidak Lombok Utara, tidak Lombok Timur, tapi hampir semua daerah. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kekerasan terhadap perempuan itu masih tinggi. Nah ini kan kita perlu diskusi apa sih yang masuk kategori kekerasan terhadap perempuan. Bukan hanya memukul dengan kayu, bukan hanya nempeleng dengan tangan, toh. Ada banyak sekali namanya kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Tapi itu di luar ini juga. Kemudian terhadap perkawinan anak masih tinggi juga. Kemudian kemudian ada menyangkut ekonomi yang dimana perempuan-perempuan ini masih dianggap tidak bekerja di dalam rumah tangga walaupun menghasilkan uang. Nah ini yang perlu bagaimana perempuan Indo mandiri terhadap pendapatannya. Kemudian ruang partisipasi perempuan masih terbatas. Artinya di kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti musrembang perempuan masih belum maksimal kita dorong pemerintah untuk dilakukan. Terutama kebijakan di pemerintah belum maksimal
menggali aspirasi dari perempuan itu sendiri, menghimpun persoalan-persoalan yang mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi di sini. Dan nantinya tentu dengan pasti ada yang namanya kebijakan-kebijakan itu untuk mendorong percepatan maupun perlindungan terhadap hal-hal yang terkait tadi. Misalnya bagaimana mendorong UKM misalnya, khususnya ekonomi perempuan. Kemudian kekerasan terhadap perempuan, bagaimana perlindungan itu bisa terjadi. Artinya ada perlindungan dari pemerintah kepada kasus-kasus yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Pertama mungkin yang pasti pengalaman yang sangat berharga, berbagi kisah, berbagi cerita dengan sesama perempuan. Ternyata masih banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan kami juga perempuan untuk kita sama-sama bangkit, untuk sama-sama maju bersama. Kemudian dari pertemuan hari ini juga kami mendapatkan banyak pengetahuan. Ternyata kami perempuan selama ini sudah dilindungi, hanya saja memang yang menjadi kendala kurangnya sosialisasi, kemudian sudah terlanjurnya stigma di masyarakat, seperti ternyata perkawinan pun ada batasan usia, yakni harus 19 tahun dulu baru boleh menikah. Kemudian kekerasan, ternyata sudah ada undang-undangnya, ada undang-undang TPKS. Ternyata banyak sekali upaya-upaya yang selama ini sudah diupayakan untuk melindungi perempuan, akan tetapi memang belum maksimal. Butuh pergerakan yang lebih masif lagi, terutama dari organisasi-organisasi akar rumput, supaya lebih masif lagi diketahui oleh masyarakat secara luas. Itu sih yang dampak yang sangat saya rasakan atau kami rasakan dari pertemuan hari ini. Untuk Lombok Utara, isu utama kami lebih kepada perkawinan anak memang yang sama-sama kita ketahui banyak sekali terjadi di Lombok Utara ini. Tidak kita pungkiri ada berbagai sebab, misalnya karena ekonomi, budaya, sosial, agama, politik, dan banyak hal yang menjadi penyebabnya. Itulah yang kami gaungkan di musyawarah nasional ini, bagaimana upaya kami, kemudian rekomendasi kami, bagaimana untuk mencegah perkawinan anak ini. Bukan hanya mencegah, pada pertemuan ini kami bahkan berada di titik bagaimana supaya menghapus perkawinan anak, khususnya di Lombok Utara ini, supaya kemudian rantai kemiskinan diantaranya bisa terputuskan. Karena perkawinan anak ini sumber dari banyak masalah sosial kita sebenarnya. Itu yang menjadi isu utama kami untuk Lombok Utara. Kemudian upaya yang kami lakukan, kami misalnya di Lakpesdam bekerjasama dengan Kemendes, itu sudah 2 tahun belakangan, itu kami bergerak di desa di Lombok Utara, bahwa kami mengajak supaya terutama inklusi perempuan, disabilitas atau kelompok rentan itu untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di desa, ikut terlibat di musrenbang, ikut menjualkan bagaimana supaya ada musrenbang dus yang melibatkan perempuan dan juga anak. Itu yang sudah kami lakukan di Lombok Utara ini, dan akan terus kami lakukan supaya mendorong keterlibatan perempuan ataupun supaya lebih inklusif lagi kebijakan pemerintah kita. Kegiatan Munas Perempuan yang kedua ini merupakan kelanjutan dari upaya kolaboratif yang dimulai pada tahun 2023 untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Hasil rumusan masukan akar rumput di Munas Perempuan 2023 lalu telah diintegrasikan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045. Dalam Munas Perempuan 2024 ini secara fokus membahas 9 agenda utama, yaitu kemiskinan perempuan atau perlindungan sosial, perempuan pekerja atau pekerja migran Indonesia, pekerja rumah tangga, korban tindak pidana perdagangan orang, kerja layak, pekerja dengan disabilitas, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan berspektif gender, kepemimpinan perempuan yaitu partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, kesehatan perempuan yaitu kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja dan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup yaitu pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
Proses yang diikuti oleh perempuan dan kelompok rentan dari level akar rumput ini akan membahas 9 agenda dan merumuskan usulan perempuan dan kelompok marginal untuk masukkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Rencana strategis atau Renstra, kementerian atau lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD di pemerintahan daerah wilayah yang terpilih. Diharapkan Munas Perempuan 2024 dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Munas ini merangkul 38 provinsi dengan perwakilan dari kabupaten dan desa di wilayah program inklusi, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA Kementerian PPPA, serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal untuk menyuarakan perspektif kesetaraan gender dan masyarakat inklusif sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan Indonesia. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.